Kehebatan majelis Dikdasmen itu adalah tembakannya. Saya disenata atau ditembak suruh maju, luar biasa. Saya juga tadi melihat dari SMK 2, kemudian sebelumnya aja semuanya ditembak 5 menit maju, wah luar biasa. Bapak Ibu sekalian, satu kali Bapak, saya mendapat surat undangan. Surat undangan itu datangnya dari sekolah. Sekolah itu yang saya prediksi bukan Muhammadiyah, bukan berbasis Islam. Di Semarang sekolah itu sangat terkenal, ya ada Mas Bram. Ya, sekolah itu sangat terkenal. Saya dapat undangan dokter. Dokter dimohon untuk memberikan pelajaran ke kelas sekolah kami. Waktunya kurang lebih 1 jam mata pelajaran. Tentang apa? Tentang profesi dokter. Gitu. Oke, ya saya akan datang. Tapi maaf dokter, ketika dokter datang nanti, dokter harus menggunakan baju seragam dokter lengkap. Jadi harus menggunakan jas putih, menggunakan dasi persis panjenengan gitu, cuman jasnya putih gitu. Kemudian bawa stetoskop dokter. Ya, saya nggak bahas tiga. Suruh bawa stetoskop, suruh membawa tensi. Saya mulai menawar. Kenapa Bapak? Kenapa saya harus selengkap itu? Karena supaya tertancap di anak didik kami, profesi dokter ini semacam itu. Oh gitu. Jadi saya harus bawa. Iya, dokter tidak perlu bawa tas. Dokter cukup membawa jas putih, pakai dasi, stetoskop di tangan, kemudian bawa tensi. Dalam hati saya badan, Masya Allah. Biasanya saya datang ke visit ke pasien itu yang membawakan perawat. Hari ini demi anak-anak SD itu SD foto gue, sampai saya itu bawa stetoskop sendiri, bawa tensi sendiri gitu. Saya masuk itu, baru saya masuk dalam langkah itu masuk ini pintunya masuk ini, baru masuk gitu saya lihat itu langsung ada yang mengetuk meja. Langsung untuk bunyinya keras, ini aja deh, jadi bunyi ketukan keras gitu, spontan anak-anak berdiri. Bisa diperagakan bunten nih kok. Kita coba aja. Ya, panjenengan seolah jadi murid kepala ketua kelas, coba Pak, duduk gitu Pak. Luar biasa ya, berdiri. Saya sambil kaget itu berdiri gitu. Kemudian ketukan yang kedua, ketuk lagi Pak. Nah, ketukan kedua spontan anak-anak menyapa saya dalam bahasa Inggris. Ya, gimana? Bunyinya gimana? Nah, good afternoon sir, gitu. Nah, oke coba bareng-bareng ya. Good afternoon sir. Ya. Good afternoon children. Untung saya masih ingat ya. Coba bayangkan. Good afternoon children. Gitu. How are you? Gitu. Nah, ini yang tanya panjenengan. How are you sir? Gitu. How are you sir? Fine, thank you. And how are you? Very well, thank you. Ya. Coba, very well, thank you. Very well, thank you. Please sit down. Oke, silakan duduk kembali. Saudaraku semuanya, yang saya terperanjat ketika saya mulai menghadapi siswa tersebut, kemudian putih-putihnya, putihnya itu sudah mirip sekali dengan jas saya. Iya, saya gini, wah ini ternyata ada jenis yang lain. Nah, saudaraku semuanya, yang menarik tidak ada assalamualaikum di sana. Ya,
masih unggul kita menyampaikan salam, berarti selamatnya kita dari pagi sampai dengan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka enggak, cuma good afternoon dok. Nanti udah afternoonnya udah selesai, enggak selamat lagi. Nah, saya di sana punya tugas. Punya tugas selama 1 jam pelajaran untuk menerangkan apa profesi dokter di depan anak SD. Ya, di depan anak SD. Pertanyaannya terus gini, di unggulan panjenengan, apakah sudah melakukan itu? Mereka memanggil dokter, memanggil insinyur, memanggil pejabat, memanggil semua profesi yang punya pengaruh di masyarakat untuk tampil, sehingga anak-anak mereka terbuka wacananya untuk mengetahui inilah profesi yang akan kalian raih ketika sekolah itu memang harus diperjuangkan. Nah, saya tertarik sekali dengan tadi ada satu indikator yang sudah dimasukkan jempolan. Mari kita tambahkan, ya. Mari kita tambahkan visual ke depan dari anak-anak itu benar-benar sudah tertancap di otak mereka. Bapak Ibu, karena ini sisinya motivasi, saya ingin sedikit memberikan motivasi. Hidayat kecil, umur sekitar 7 tahun. Maaf, ketika saya 7 tahun, cita-cita saya adalah jadi tentara. Kenapa? Karena waktu kecil badan saya termasuk cukup kuat, bantingan menangan, jotosan menangan, tukaran meh bendino, gitu. Perkaranya apa? Perkaranya ternyata saya tubuhnya melebar, tidak ke atas. Nah, suatu kali saya itu gemar menabung, jadi pramuka banget. Kalau saya dapat uang saku gitu langsung tak masukkan di celengan gitu, banget celengan, sehingga berangkat sekolah itu nggak perlu bawa uang jajan. Gitu. Nah, suatu kali ibu saya masuk di rumah sakit. Kemudian sakit yang perlu perawatan beberapa hari di Telogorjo, Semarang. Karena itu saya sakit, waktu itu pertama kali munculnya susu ultra, susu kotak gitu ya, gitu. Wah, saya buka celengan, saya ambil uang, saya belanjakan susu ultra, saya bawa ke ke ibu saya, dan susu 4 kotak itu saya taruh. Nanti untuk disemunti, saya buka tabungan dulu. Wah, ibu saya itu bahagianya luar biasa sampai dicium ya bisa-bisa gitu. Nah, apa yang menarik? Ibu saya minum susu tersebut, seger sekali, tampak sangat kehausan. Setelah susu yang kedua, ketiga selesai diminum, perawat datang. Apa yang terjadi? Loh, ibu kan sudah tak kasih tahu jangan minum. Kenapa ini sudah minum berapa kotak ini bu? Baru 2-3 kotak gitu. Ibu kan memang nggak boleh minum dulu gitu. Spontan saya tanya, kotak susu tersebut yang bawa saya, kenapa? Oh nggak boleh, susu kan bagus untuk kesehatan. Wah, spontan saya dimarahi, dimarahi gitu sama perawat tersebut. Nggak peduli saya anak kecil, dianggap ada pembawa perkara dari orang yang harusnya puasa nggak boleh minum. Ibu saya ternyata sedang puasa, ternyata saya masuki susu sampai dengan 3 kotak itu, masih tersisa 1 gitu. Nah, kemudian karena dimarahi seperti itu, di otak saya menggores. Oke, kalau gitu kan kamu anak kecil, kenapa yang tanya-tanya gitu? Ini masalah medis dan kedokteran. Saya langsung dalam mindset saya mengatakan, oke, saya tidak perlu lagi jadi tentara. Saya ganti. Mulai besok saya harus menjadi dokter. Hingga saat itu sampai dengan dewasa saya mengatakan saya dokter. Ketika saya melihat mainan yang begitu banyak,
Mainan yang saya sukai stetoskop. Nah, Bapak Ibu sekalian, visualkan putra putri panjenengan, ya, visualkan putra putri panjenengan sok kuwi dadine apa? Gitu, ya. Anak didik panjenengan kalau masuk ke sekolah Muhammadiyah, pastikan di situ ada tokoh-tokoh Muhammadiyah yang hebat di sana. Sebutkan, ini adalah Profesor Haidar Nasir, dia keahliannya adalah ini. Visualkan, sehingga di otak dia itu benar-benar tertanam, anak-anak Muhammadiyah jadinya profesor. Itu saudaraku semuanya, insya Allah kalau sejak kecil di otak mereka sudah terbimbing, mindsetnya adalah mindset jadi orang top, maka insya Allah mereka juga akan jadi top. Tetapi kalau kita mindset kita hanya rendahan sekali, sekolah taman dia jadi orang cedok, maka mereka akan menuntun hatinya untuk mengatakan orang cedok. Ya, dimanapun saya selalu mengatakan saya bangga, saya anak Muhammadiyah. Meskipun saya sekolah resmi Muhammadiyah baru cuma di TK Bustanul Atfal. Iya, tapi saya selalu mengatakan saya anak Muhammadiyah gitu. Kalau saya ditanya organisasi keislamanmu apa, saya jawab Muhammadiyah. Kenapa? Karena Pak UPDM. Wah, ya. Iya, bapak saya PDM 2 kali di Semarang. Ibu saya PDA, 2 kali di Semarang. Kenapa? Jangan merasa kita rendah ketika kita bermuhammadiyah. Lihatlah, Muhammadiyah itu satu lembaga, satu badan yang besar sekali yang ada di bumi Nusantara ini, yang insya Allah cita-cita luhurnya mengalahkan semua organisasi yang ada. Nah, sudah semuanya ya. Dan luar biasanya, titik kunci kemajuan Muhammadiyah ada pada sektor pendidikan. Ya, setuju ya? Pendidikan semakin tertata, semakin rapi, maka outcome-nya juga akan semakin bagus, semakin tertata, semakin rapi. Saya lembaga dakwah komunitas, nggak ada sangkut pautnya dengan secara organisasi dengan Dikdasmen. Tetapi begitu saya melihat ada undangan Dikdasmen, oh ini penting sekali. Wah, ini penting sekali. Dalam hati saya berjanji saya akan datang tepat waktu dan saya akan pulang pada acara nanti sudah selesai. Jadi acara yang disebutkan Pak Ino dengan mengatakan nanti akan paten selentir pulang tidak berlaku. Kayak insya Allah nanti semuanya pulang, nggak ada pulang gasih ya. Rapat kita tidak sampai jam 3 sore, tapi jam 3 malam baru pulang. Oke, siap kaji. Matur suwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur nuwun sangat Bapak Ibu. Tentunya kalau diundang lagi masih siap ya Dok ya. Ya, nanti berarti wani piro kalau